Dengan demikian harta bukanlah untuk disimpan tetapi dinafkahkan, yang hakikatnya adalah disimpan di bank Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diambil manfaatnya kelak di akhirat, pada hari yang penuh dengan kemalangan. Pengorbanan di dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu tidak ada pencaharian, tidak ada jual beli, dan tidak ada lagi tolong menolong. Yang ada hanyalah amalan yang dibawa bersama diri kita sendiri ketika di dunia. Fadilah sedekah, keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah. Hadis ketiga, An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, antabzulal fadla khairun laka wa antum sikahu syarrun. Ya ibna Adam, antabzulal fadla khairun laka wa antum sikahu syarrun laka wa la takamu ala kafafin wabda' biman ta'uk. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, belanjakanlah apa yang melebihi keperluanmu. Ini adalah lebih baik bagimu jika kamu menggenggamnya. Maka hal itu adalah buruk bagimu. Menyimpan sekedar keperluan tidaklah tercela. Pada waktu memberikan nafkah, utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anak Adam, belanjakanlah apa yang melebihi keperluanmu. Ini adalah lebih baik bagimu. Jika kamu menggenggamnya, maka hal ini adalah buruk bagimu. Menyimpan sekedar keperluan tidaklah tercela. Pada waktu memberi nafkah, utamakanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Muslim dari kitab Mishkat. Kandungan hadis di atas didukung oleh ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman agar kita membelanjakan harta yang lebih dari keperluan kita. Untuk hal itu, hadis ini menekankan kembali, dengan demikian harta bukanlah untuk disimpan tetapi dinafkahkan, yang hakikatnya adalah disimpan di bank Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diambil manfaatnya kelak di akhirat, pada hari yang penuh dengan kemalangan. Pengorbanan di dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu tidak ada pencaharian, tidak ada jual beli, dan tidak ada lagi tolong menolong. Yang ada hanyalah amalan yang dibawa bersama diri kita sendiri ketika di dunia. Perkara lain yang dinyatakan dalam hadis ini adalah bahwa simpanan sekedar keperluan tidaklah tercela, yaitu sebatas yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita, sehingga apabila tidak ada, hidup kita akan sangat kesulitan dan terpaksa meminta bantuan kepada orang lain. Mereka menjadi tanggung jawab kita untuk mendapatkan nafkah, antara lain adalah anak, istri, orang-orang atau hewan yang kita pelihara. Tanggung jawab ini harus ditunaikan, dan jika dilalaikan maka kita akan berdosa dan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan berdosa karena mengabaikan mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya. Seseorang akan berdosa karena mengabaikan mereka yang berada di bawah tanggungannya. Abdullah bin Samit rahmatullah alaihi berkata, suatu hari ketika saya bersama dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia menerima tunjangan dari Baitul Mal. Ia kemudian pergi ke pasar untuk membeli barang-barang keperluan. Bersamanya itu ikut seorang budak perempuan. Setelah membelanjakannya dan menyisakan 7 dinar, ia menyuruh budak perempuan itu menukarkan uang untuk disedekahkan. Budak itu berkata kepadanya, sebaiknya Tuan menyimpan uang itu untuk keperluan nanti, karena Tuan banyak kedatangan tamu. Ia menjawab,
Kekasihku Rasulullah SAW menjelaskan kepadaku bahwa emas dan perak yang disimpan merupakan bara api neraka bagi pemiliknya, sehingga ia melanjakannya di jalan Allah. Dari kitab At-Targhib. Begitu banyak perintah Rasulullah SAW agar menafkahkan harta kita yang melebihi keperluan, sehingga para sahabat mengira bahwa manusia tidak memiliki hak untuk menyimpan harta. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Seorang berkeliling-keliling dengan untanya di sekitar kami. Melihat hal itu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempunyai kendaraan yang lebih, berikanlah kepada yang tidak mempunyai kendaraan. Siapa yang mempunyai bekal perjalanan yang lebih, berikanlah kepada yang tidak mempunyai bekal. Sehingga kami mengira bahwa manusia tidak mempunyai hak untuk memiliki harta melebihi keperluannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Seorang yang kesana kemari bersama untanya maksudnya adalah memamerkan untanya dengan perasaan bangga. Maka atas hal itu Rasulullah SAW bersabda kepada orang ini bahwa apa yang melebihi keperluannya bukanlah untuk dibangga-banggakan, tetapi untuk diberikan kepada orang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkeliling bersama untanya adalah untuk menunjukkan kesempitan dirinya. Kalau demikian halnya, maka ucapan Rasulullah SAW tersebut ditunjukkan kepada orang lain, bukan kepada orang itu. Semoga Allah SWT berikan kita taufik untuk bisa menginfakkan harta kita, mensedekahkan harta kita yang lebih dari keperluan.